Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas tafsir hasban nuzul. Insyaallah kita akan bahas tafsir tergantung atau sesuai dengan turunnya ayat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Nabi alaihi salatu wassalam saat itu beliau itu kan senantiasa atau diberikan rasa suka oleh Allah Ta'ala untuk bertakhliyah, untuk menyendiri. Karena ada sebuah riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam itu senantiasa menjelang masa-masa kenabian itu beliau bermimpi bahwa mimpi yang beliau alami itu sangat jelas sekali. Artinya mimpi nubuwah, mimpi kenabian itu sangat jelas sekali. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan seperti falakus subh, seperti jelasnya atau terangnya di waktu subuh. Karena wahyu itu kan yang sampai kepada Nabi bisa berupa mimpi, bisa juga memang Jibril alaihi salam itu mendatangi beliau, ya. Dan rasanya itu seperti apa kata beliau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seperti gemericik rantai yang pening sekali, ya, artinya membuat si telinga itu membuat tidak nyaman. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Nabi alaihi salatu wasallam itu tidur di pahanya sahabat tersebut. Sampailah wahyu kepada beliau, Jibril alaihi salam mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, yang dimana beratnya Nabi alaihi salatu wasallam itu malah bertambah. Akhirnya sahabat tersebut kesakitan karena untuk menahan Nabi alaihi salatu wasallam plus menahan Jibril alaihi salam. Ada juga dalam sebuah riwayat bahwa ketika wahyu itu turun dan Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas unta, maka untanya itu langsung terjatuh saking beratnya. Dan ini adalah awal atau permulaan Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tadi diberikan rasa suka untuk bertakhliyah, untuk menyendiri, dan Nabi alaihi salatu wasallam itu kan menyendirinya bukan di tempat yang ramai juga, tapi tempatnya lumayan jauh. Di Jabal Nur itu kan lumayan, ada sekitar 6 kiloan dari Makkah tersebut, dari Ka'bah. Itu sangat jauh. Dan untuk mencapai puncak itu kan sekitar 700 meter kalau untuk naik ke gunungnya itu. Kemudian masuk lagi, turun lagi, masuk ke Gua Hira-nya. Artinya betul-betul menyendiri itu menyendiri. Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu. Dan ketika itu Jibril alaihi salam mendatangi beliau dalam bentuk manusia. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam dipeluk agar apa? Agar memberikan kesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah bukan mimpi. Dan dipeluknya dengan keras, dengan sangat kuat oleh malaikat Jibril alaihi salam.
Ketika dipeluk, dibukakan lagi. Kata Jibril alaihissalam, "Iqra ya Muhammad." Kata beliau apa? "Ma ana biqari." Ma ana biqari. Aku ini enggak pandai untuk baca. Aku enggak bisa baca. Ya, aku enggak bisa baca. Nabi alaihissalam enggak mengatakan ma ana aqra. Aku enggak baca. Tapi di situ ditambahkan kalimat atau ditambahkan huruf ba. Ma ana biqari. Ini menunjukkan penegasan. Aku ini nggak bisa baca sama sekali. Aku ini ummi. Ya, ummi itu apa artinya? Ibuku ya. Baik. Ummi itu memang diambil dari kata ummiyun, dari kata ummi. Artinya menegaskan bahwa aku ini ibarat baru lahir dari ibuku, baru lahir sekali. Jadi menisbatkan kepada umnya, kepada ibunya. Aku ini ummi. Jadi nggak ada manusia yang tiba-tiba brojol bisa baca. Makanya disebutnya ummi. Ya, ummiyun. Mereka itu adalah ummiyun. Dan bangsa Arab kebanyakan seperti itu. Jarang sekali di antara bangsa Arab itu bisa membaca dan langka sekali. Ya. Dan diantaranya Nabi alaihissalam itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi disebutnya ummi. Kata Nabi alaihissalam, "Ma Nabi qari." Aku nggak bisa baca. Akhirnya Jibril alaihissalam memeluk lagi dengan eratnya. Sampai 3 kali beliau mengatakan hatta balagal juhdi. Sampai aku ini kelelahan. Akhirnya ketika pelukan Jibril alaihissalam itu senantiasa ditahan, lelah juga Nabi alaihissalam, lemah juga. Barulah Jibril alaihissalam itu mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini sebetulnya ada pesan untuk kita semua. Iqra itu bukan hanya baca, karena dalam konteks yang tadi diceritakan adanya Jibril alaihissalam, kemudian berduaan dengan Nabi alaihissalam, Iqra apa yang harus dibaca, dan yang disodorkan oleh Jibril pun nggak ada untuk yang dibaca itu. Ya, yang disodorkan oleh Jibril alaihissalam nggak ada sesuatu yang harus dibaca. Makanya di antara hal tersebut Nabi alaihissalam pun bingung. Pertama memang pribadinya nggak bisa baca, yang kedua apa yang harus dibaca, ya. Dan Iqra ini bukan hanya baca tapi apa? Belajar, memahami, fahamilah, belajarlah, telaah. Kemudian apa lagi? Kalimat Iqra ini bisa juga dimaknai dengan makna telitilah, meneliti. Ini kalimat Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah ilmu. Nah, ini konteksnya. Ilmu dengan nama Rabbmu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan qarinah atau disandarkannya Iqra dengan kalimat bismi rabbika, artinya seorang manusia harus belajar ilmu, di mana ilmu tersebut harus senantiasa connecting kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan. Jadi nggak sembarang ilmu pun harus apa? Harus ada koneksinya kepada Allah Ta'ala, di mana ilmu tersebut bisa mengagungkan Allah, bisa merubah diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu ilmu. Itu ilmu. Makanya kita jangan asal belajar. Banyak ilmu dan masya Allah sekarang itu luas sekali dalam masalah ilmu. Antum bisa tanya ke Mbah Google, bukan Mbah Google lagi.
Mbak Ai pun bisa sekarang. Ya. Mbak Google sudah ditinggalkan Mbak Ai sekarang. Dan itu subhanallah, ilmu itu sudah pabalatak, tapi yang hilang di zaman sekarang itu adalah apa? Apa yang hilang di zaman sekarang? Hah? Akhlak, adab, apa lagi? Yang hilang itu adalah keberkahan. Berkah itu masya Allah bisa menjadikan, kan arti berkah itu dia berkumpul, menetap dan akan berkembang, itu berkah. Dapat sedikit ilmu tersebut, kemudian dia bisa mengamalkan ilmu tersebut, itu berkah. Makanya ketika kalimat Iqra pun ini bisa juga kita mengambil sebuah pelajaran. Cara kita belajar itu menentukan outputnya. Kalau belajar kita caranya dengan akal tok, artinya dia hanya menghafal, dia hanya untuk untuk menghilangkan rasa dahaga keilmuannya, sudah aja. Yang penting saya tahu aja. Itu hasilnya akan menjadi wawasan ketika ilmu tersebut. Tapi berbeda ketika seorang hamba itu belajar plus dalam hatinya itu meyakini bahwa saya ini belajar untuk taqarrub kepada Allah, saya ini belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya ini belajar karena memang Allah Ta'ala yang nyuruh, saya ini belajar karena supaya menghilangkan kebodohan dalam diri saya, agar saya memantaskan untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Belajar dengan hati. Apa outputnya? Outputnya akan menjadi amal. Makanya kalau kita lihat kalimat ilmu dengan amal sama sebetulnya. 3 huruf. Ain, lam, mim. Hasilnya ain, mim, lam. Cuma dibalik. Karena seseorang gak mungkin dikatakan berilmu kecuali dia harus mengamalkan ilmunya. Seseorang itu gak bisa dikatakan ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya disebut ulama, dia harus mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu tidak diamalkan, itu akan menjadi wawasan tok. Kalau ilmu sudah menjadi wawasan, nggak akan pernah aneh. Apa anehnya? Ketika diantara para talibul ilm saling mencela. Kenapa? Ilmunya nggak berkah. Belajar hanya untuk dapat nilai, misal untuk tadi hanya ikut-ikutan. Jadi nggak menghadirkan hati itu. Makanya ketika kita belajar harus dikorinahkan, harus disandarkan dengan pemilik ilmu itu sendiri. Iqra bismi rabbika. Ya, bacalah, belajarlah dengan nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Baik, lanjut ke cerita yang tadi. Ketika Nabi SAW dibacakan oleh Jibril alaihissalam dari ayat 1 sampai ayat ke-5, ini kan merupakan ayat diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Kalau kita nanti belajar lagi sirah, nanti insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu akan belajar sirah, bagaimana perjalanan Nabi SAW. Bukan hanya sirah ya, tapi memang ada pesan-pesan unik di dalam setiap langkahnya. Kalau kita lihat Nabi SAW itu awal perjuangannya itu ketika di umur 40 tahun. Tapi ketika kita pensiunnya di umur 40 tahun ke atas. Padahal Nabi SAW lihat
fisiknya, mentalnya itu lumayan, artinya besar sekali, terjaga sekali. Di umur 40 tahun baru mulai start untuk mengemban amanah yang besar ini. Di umur 50-an itu beliau memimpin beberapa puluhan peperangan. Itu Nabi alaihi salatu wassalam, menjaga fisiknya, menjaga mentalnya. Dan Masya Allah, kita di zaman-zaman yang subhanallah, di mana semua ekosistem alam itu dirusak oleh manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu air sekalipun. Akhirnya apa? Akhirnya rusak semua. Makanan yang masuk pun bukan thayyib lagi, artinya bukan sehat lagi. Makanan apa? Kalau zaman sekarang itu seblak lah, ya, punten ibu-ibu. Karena banyaknya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak apa ini bapak-bapak? Kayak kalau bapak mah makanannya kari ya, kari hap ya, kari am. Baik. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam itu kaget bukan main. Artinya takutnya betul-betul takut. Dan Nabi alaihi salatu wasallam langsung turun gunung lari kemudian mendatangi istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini fungsi istri itu apa? Litaskunu ilaiha, untuk menjadi penenang bagi si suami. Jadi kalau ibu-ibu mau belajar dari Khadijah bagaimana fungsi seorang istri itu bisa menenangkan seorang suami. Datang kepada Khadijah, ya Khadijah, zammilini. Ya wahai Khadijah, tolong selimuti aku. Ya, selimuti aku, karena saking takutnya betul-betul menggigil tubuh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kalimat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Aku khawatir aku bisa binasa. Langsung Khadijah radhiyallahu taala anha menyemangati. Kalla, enggak akan pernah wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau itu sifatnya senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ya, kemudian membantu orang-orang miskin, memberikan membuat atau memberikan penghasilan untuk orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Ini sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Gak mungkin kata Khadijah. Ini Masya Allah, sifat Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika itu ada sebuah riwayat, Khadijah itu diberi salam oleh Allah ketika Jibril alaihi salam itu datang. Karena kan di rumah Nabi itu Masya Allah ada yang datang masuk keluar di antara para sahabat itu saling bertanya. Akhirnya apa? Jibril datang, kemudian Jibril sampaikan kepada Khadijah, salam dari Allah dan dari aku. Oh Masya Allah, itu sesuatu yang itu sesuatu yang spesial sekali, khusus bagi Khadijah. Salam dari penciptanya, yaitu Allah Ta'ala, dan salam dari Jibril alaihi salam. Sesuatu yang istimewa bagi Khadijah. Dan dijanjikan untuk Khadijah surga yang begitu tenang. Ya, surga yang begitu tenang. Ini prestasi yang luar biasa ketika seorang istri bisa melaksanakan tugasnya di bumi ini. Dan itu diantaranya Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam vakum dari turunnya wahyu. Karena ada beberapa pendapat sebetulnya dalam hal ini. Apakah surat Al-Alaq
adalah surat yang pertama turun ataukah yang lain. Ada yang berpendapat surat Al-Fatihah lah yang pertama, karena memang dia adalah surat Al-Fatihah adalah pembuka dari kitab ini. Ada juga yang mengatakan surat Al-Muddathir dari ayat 1 sampai ayat 5. Ada juga yang mengatakan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ya. Di sini ada beberapa pendapat karena memang yang masyhurnya adalah apa? Tadi surat Al-Alaq lah yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ayat 1 sampai ayat 5 ini. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari 'alaq. Insan itu merujuk kepada individu yang dimana kegiatannya merujuk kepada dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu disebutnya insan. Artinya individu al-insan itu. Karena manusia itu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ada 5 penyebutan. Yang pertama adalah tadi al-insan, ya, al-insan. Yang kedua adalah ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ins. Yang ketiga bashar. Bashar ini tetap manusia tapi merujuk kepada bahan bakunya, yaitu dari tercipta dari tanah. Berapa tadi? 4 ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima Bani Adam. Oh, baru 3. Baru 3. Tadi ulangi lagi, al-insan, ins, kemudian bashar, kemudian apa lagi? Bani Adam. Ya, Bani Adam ini menyeluruh. Ins, al-insan. Yang terakhir an-nas. Yang terakhir an-nas. An-nas ini merujuk kepada sosial, artinya manusia butuh dengan yang lainnya. Anak butuh dengan orang tua butuh dengan anak, begitupun pasangan dan tetangga dan sebagainya. Ini disebutnya an-nas. Maka dalam Al-Quran itu kalimat al-insan yang Allah Ta'ala panggil ya ayyuhal insan cukup 2 kali dalam Al-Quran itu. Ayat yang pertama apa? Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu dari Allah Ta'ala? Artinya Allah Ta'ala telah mulia, maha mulia terhadap hambanya, di mana Allah Ta'ala maha penyayang terhadap kebodohan hambanya. Ma gharraka birabbikal karim. Ayat yang lainnya ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, kegiatanmu, ini kan al-insan tadi apa? Individu yang merujuk kepada kegiatan individunya, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kalian itu sedang berjalan menuju apa? Menuju Allah. Baik itu kita sedang, mohon maaf, sedang makan, sedang minum, kegiatan, lagi belajar, lagi ngobrol, apapun itu dalam bentuk kegiatan, sejatinya kita apa? Sedang menuju Allah. Kadhan famulaki, sampai engkau bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa kulluhum ati ila rahmani farda. Dan semuanya itu akan mendatangi Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Kita masing-masing bertanggung jawab. Kita sebagai suami akan bertanggung jawab terhadap kewajiban suami. Ibu-ibu bertanggung jawab terhadap status istri, bertanggung jawab juga. Itu semua masing-masing apa? Kita akan menghadap Allah Ta'ala
duna turjuman, tanpa ada penerjemah sama sekali. Ini khalaqal insana min 'alaq, dan manusia ini Masya Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surat apa itu? Antum kayak hafal semua itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Matanya presisi, telinganya presisi. Ada nggak di antara kita matanya atau naudzubillah ketika lahir? Walaupun ada, memang itu merupakan ujian, dan kita alhamdulillah, ya alhamdulillah, sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu bisa disyukuri oleh seorang hamba kalau kenikmatan itu dianggap sebagai amanah, bukan sebagai pemilik. Ana ulangi lagi. Kenikmatan itu bisa disyukuri kalau itu dianggap sebagai amanah, titipan, bukan sebagai pemilik. Kalau sebagai amanah, sebagai penerima amanah, kita akan bersyukur, alhamdulillah, aku telah dibangunkan oleh Allah. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ketika kita setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kenapa? Itu karena apa? Karena kita menganggap nikmat itu merupakan amanah, titipan yang dimana Allah Ta'ala yang ngasih, bukan pemilik. Artinya bukan pemilik seperti ini. Toh memang saya mah sehat, toh saya memang bisa melihat, saya mah dari dulu juga bisa mendengar. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini melahirkan pribadi-pribadi yang kurang bersyukur. Makanya dalam ciptaan manusia itu begitu sempurna, dan kalau kita lihat sedikit aja tentang manusia, tentang hal makanan. Apa sih tugas kita terkait makanan? Cuman ngambil makan pakai tangan, mengantarkan ke mulut, mulut mengunyah, lidah menelan. Selesai tugas kita. Sisanya apa? Allah Ta'ala yang urus. Gak ada di antara kita itu mengatakan bahwa saya ini sibuk apa? Sibuk menggiling makanan di dalam. Gak ada kan? Gak ada. Saya ini sedang memilih atau memilah gizi yang tadi saya makan. Gak ada. Semuanya Allah Ta'ala yang urus. Ya, semuanya Allah Ta'ala yang urus. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita memiliki kepala, ada otaknya, bisa berpikir. Ada hewan punya otak tapi nggak bisa berpikir. Punyanya insting tok. Hati bisa merasa. Hati ini bisa merasa. Artinya jangankan untuk merasakan setelah ada kejadian. Artinya seperti ini, kalau ada kalimat, ya, atau ada ucapan dari orang lain yang menyelekit atau yang menyenangkan, hati baru merasa. Enggak. Tapi kita pun bisa merasakan ketika bertemu dengan seseorang, ini auranya kayaknya nyaman deh. Bisa. Kalau hati itu dijaga. Ya, kalau hati itu dijaga. Kita pernah juga pernah mengalami ketika bertemu dengan orang yang nggak nyaman, insting itu ada, hati itu bisa bisa merasakan. Makanya alat perantara yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita itu cukup 3 dalam masalah untuk menangkap hidayah, ya. Yang pertama as-sama', telinga. Yang kedua basar, penglihatan. Yang ketiga fuad atau al-qalb. Yang ketiga adalah hati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini terkait penciptaan.
dan senantiasa Allah Ta'ala mengedepankan as-sam'a, pendengaran. Karena inilah pintu pertama hidayah itu masuk, mendengar dulu, baru melihat si hati mencerna. Tapi dibalik, kalau Allah itu nggak suka, kalau Allah Ta'ala nggak suka, yang pertama ditutup bukan telinga, tapi apa? Hati. Apa ayatnya? Antum kayak hafal deh, dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama itu, ayat-ayat yang halaman keduanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi ketika Allah Ta'ala nggak mau untuk memasukkan hidayah taufik kepada seseorang, maka Allah Ta'ala tutup dulu hatinya. Setelah hati itu tertutup, maka si hidayah itu, suara itu, nasihat itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi nggak fungsi. Makanya telinga itu adalah pintu pertama. Dan uniknya kisah Ashabul Kahfi itu kenapa Allah Ta'ala mereka tidak bisa bangun, karena Allah menutup telinganya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi. Kami tutup telinganya, ya, kami tutup telinganya supaya apa? Supaya mereka tidak bisa bangun. Ditutup telinganya. Baik. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq. Apa sih 'alaq? 'Alaq itu adalah segumpal darah. 'Alaq juga bisa diartikan sesuatu yang nempel. Kata 'alaqah artinya diambil dari kata alaqa, yang berarti menempel pada sesuatu. Dan ini ketika sel telur berusia pada pekan kedua, ya. Dan kalau alaqah pun itu bisa diartikan segumpal darah yang warnanya itu agak kehitam-hitaman, merah agak kehitam-hitaman. Itu alaqah. Dan nanti akan menjadi mudghah, ya, akan menjadi segumpal daging. Ibu-ibu bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun. Itu Allah Ta'ala menceritakan tentang penciptaan manusia dalam ayat keberapa? Ayat 12. Betul? Di antara ibu-ibu sudah ada yang hafizah atau belum? Ada yang pernah belajar Al-Quran sebelum ini? Baik. Afwan, ke ayat 14. Dari ayat 12 itu kan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnahu nutfata 'alaqatan. Setelah dari nutfah, dari air mani, dari air mani yang memancar, dan air mani itu sesuatu yang membuat jijik, ya. Makanya kita itu memang dilarang untuk sombong. Itu memang, ya, asal kita dari cipratan air yang bentuknya menjijikkan. Kalau nempel di baju malah cepat-cepat harus dicuci. Khalaqnan nutfata 'alaqah, dari nutfah menjadi 'alaqah. Ya, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, dari 'alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal darah.
Fa khalaqanal mudghata 'idhama. Dari mudghah Allah ciptakan, Allah bentuk tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, dan dari tulang itu Allah selimuti lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kalau ibu-ibu lihat dalam ayat ini, ayat ke-15-nya, begitu singkatnya ciptaan manusia. Ayat ke-15-nya apa? Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu semua, langsung kalian itu akan meninggal. Kalimat tsumma ini mengartikan bahwa adanya tertib, adanya sesuatu yang berurutan, dan berurutannya cepat sekali, yaitu tsumma. Ya, kalimat tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah itu kalian akan kembali menjadi mayit. Dan kalau ciptaan kita itu kan bersumber dari al-adam, dari ketiadaan menjadi ada, ya. Kemudian apa? Menjadi tiada juga, artinya tidak ada di muka bumi. Baru masuk ke alam barzakh dan seterusnya. Baik. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad, wa rabbukal akram. Sedangkan Allah adalah al-akram. Apa makna akram? Akram di sini artinya adalah al-halim. Allah Ta'ala maha lembut terhadap uyubil abd, terhadap aib-aib seorang hamba. Berapa kali kita ini berbuat salah kepada Allah dari awal kita bangun tidur sampai sekarang. Allah Ta'ala masih maha lembut, masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, untuk senantiasa kembali, untuk senantiasa menjadi pribadi hamba yang bertakwa. Itu akram. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, di mana kalian itu diciptakan oleh Allah, dimulai dari belajar dulu, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kembali untuk belajar. Masalah belajar ini kan senantiasa ya dalam kehidupan kita, bukan di kelas saja, tapi setiap kejadian, setiap langkah kita mempelajari sesuatu yang baru. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah terus, jangan takut salah, karena Allah Ta'ala al-akram. Karena Allah Ta'ala apa? Maha lembut terhadap hambanya. Dan kalau lihat lagi, ditarik lagi sejarah tentang kakek buyut kita, siapa? Adam alaihissalam. Adam itu apa yang Allah Ta'ala berikan? Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam alaihissalam? Asma, nama-nama, artinya ilmu. Asma itu bisa diambil dari kata sumu, sesuatu yang tinggi, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan asma itu memang nama-nama. Semua nama, bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan semua nama itu Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam alaihissalam dari berbagai macam bahasa. Jadi kalau kita ngobrol sama mbah kita Adam alaihissalam pakai bahasa Sunda, nyambung juga, ya, nyambung juga. Pakai bahasa Jawa, nyambung juga. Apa sih pesan penting dari ciptaan Adam alaihissalam? Kemudian merujuk kepada tafsir tadi, apa ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad alaihissalam,
alaihi salatu wasalam. Apa pesan pentingnya? Pesan pentingnya adalah ketika kita masuk ke dalam bumi, yang pertama harus kita ketahui, yang harus kita punya adalah apa? Ilmu ahsan. Ilmu dulu. Adam alaihi salam ketika di awal penciptaan, para malaikat itu agak sedikit protes, walaupun memang kejadian sudah terjadi, ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang kategorinya, dan itu sudah terjadi, kekhawatiran malaikat itu, yufsidu fiha, perusak, wa yasfiku dima, dan sifatnya itu senantiasa mengalirkan darah. Ini udah terjadi. Dan harga nyawa manusia itu nggak lebih dari gorengan, bakwan, itu nggak terlalu murah sekarang itu. Dan antum boleh, dan subhanallah ketika kita lihat berita itu selalu beritanya apa? Pembunuhan dan lain sebagainya. Baik, tadi sampai mana? Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, wahai Allah, kalau kau ingin memakmurkan bumi, cukup kirimkan kami ke bumi yang senantiasa bertasbih dan bertahmid kepadamu. Ketika dalam kutip malaikat itu agak sedikit khawatir, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka, setelah Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam, dan Allah Ta'ala wa'allama Adam al-asma, Allah ajarkan asma. Setelah itu muncullah apa? Keutamaan manusia daripada malaikat. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang dia bawa. Ya, gara-gara ilmu yang dia bawa. Antum boleh lihat lagi dalam surat Al-Baqarah tersebut, dari firman Allah wa idz qala rabbuka sampai ayat akhir yang di bawahnya. Itu cerita yang menarik, masya Allah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kalian itu dengan al-qalam. Dalam surat dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau itu mengatakan al-qalam, qalam itu ada 3. Yang pertama qalam milik Allah Ta'ala, yaitu qalam, yaitu yang mencatat di Lauhil Mahfuz, ya, maqadirus samawati wal ard, itu yang mencatat takdir-takdir langit dan bumi. Qalam yang kedua yang dimiliki oleh malaikat, yang mencatat rincian takdir manusia ketika manusia di umur 4 bulan. Ya, ketika janin itu sudah berumur 4 bulan, itu ruh itu ditiupkan, fa in fuku fihi ruh wa yuktab. Ya, maka malaikat itu disuruh apa? Mencatat takdir manusia tersebut. Apakah dia termasuk orang yang sa'id, artinya dia termasuk orang bahagia masuk surga, ataukah dia masuk ke dalam syaqi, orang yang masuk neraka. Itu dicatatnya oleh malaikat. Dan yang ketiga adalah qalam yang anak Adam ciptakan, artinya yang anak Adam buat, di mana qalam ini tujuannya untuk mencatat ilmu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi jangan sampai enggak nulis nih. Biasanya kalau guru-guru anak itu mengatakan, antum kenapa enggak nulis? Antum Imam Syafi'i tah? Karena memang Imam Syafi'i itu ketika sekali dengar langsung apa? Langsung hafal. Saking kuatnya dan saking bersihnya jiwa beliau itu. Artinya ketika jiwa itu dijaga oleh beliau, fitrah itu masih murni, masih jernih. Apapun yang masuk itu nempel. Makanya saking
saking detailnya Imam Syafi'i alaihi rahimahullah, itu kan terjadi kasus bahwa Imam Syafi'i itu nggak sengaja lihat betis wanita, nggak sengaja betis wanita itu tersingkap oleh angin. Ketika itu hafalannya apa? Langsung rusak. Imam Syafi'i nggak sengaja, dalam kutip nggak sengaja. Kalau sekarang naudzubillah, buka setan gepeng ini langsung apa? Keluar semua. Ya. Itu bisa rontok ilmu itu. Ya. Dan itu pengaruh terhadap apa? Terhadap ilmu itu sendiri. Lanjut, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia dari sesuatu yang dia belum ketahui. Jadi Abah dan Ummah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebetulnya yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengaksesa ilmu itu masuk ke dalam kalbu kita hingga lahirlah amal, itu adalah Allah Ta'ala. Terus apa fungsi guru? Apakah guru mengajarkan? Guru sebagai wasilah, perantaranya, perantara toh. Tapi yang mengajarkan itu siapa? Allah Ta'ala. Maka kita nggak boleh sombong ketika sudah dapat ilmu, ya, akhirnya malah apa namanya, sombong, apa, mohon maaf, jadi belagu, jadi perilakunya tidak enak dipandang, enak dilihat, ya. Maka tadi ya, cara kita belajar itu menentukan outputnya. Kalau kita belajar hanya untuk nambah wawasan, ya sudah, wawasan itu akan dapat, tapi akan menguap, hilang. Tapi kalau kita belajar kemudian diniatkan untuk tadi, karena memang disuruh sama Allah, ini bentuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk menghilangkan kebodohan, itu akan lahir, tumbuh keimanan. Dari ilmu masuk ke dalam hati, tumbuh keimanan, lahirlah sebuah amal. Lahirlah sebuah amal. Baik, barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan dari kajian perdana ini. Ada yang ingin ditanyakan? Allah. Ibadah kalau tidak diterima bukan ibadah, itu gimana saja? Gimana ada? Jadi ibadah itu misalnya sholat ya. Nah kalau tidak diterima sama Allah itu tidak termasuk ibadah. Itu gimana menurut Ustaz? Ibadah kalau nggak diterima sama Allah, kalau disebut ibadah itu ketika sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nggak diterima itu termasuk ibadah. artinya ibadah maknawi itu ya, artinya yang diterima itu ibadah maknawi. Kalau disebut ibadah, ini lumayan dalam ini. Baik, tidak masalah, Anda akan jawab semampu Anda ya. Kalau disebut ibadah adalah apa yang diterima oleh Allah, artinya dia memenuhi konsekuensi ibadah tersebut, yang tadi dua macam tersebut ya. Konsekuensinya adalah ikhlas, yang kedua apa? Mutabah, ittiba, mengikuti anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kalau tidak disebut ibadah, ya sudah berarti apa? Mulgho. Ada juga dalam surat Al-Furqan, Anda boleh cek. Ketika itu apa? Allah Ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Di situ Allah Ta'ala masih mengatakan amal, masih mengatakan amal, tetap dia dikatakan apa? Sebuah amalan.
Tapi kalau dikatakan itu bukan lagi ibadah, anak kurang tahu tentang masalah itu ya. Apakah itu kalau ditolak itu bukan menjadi ibadah lagi, ataukah bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau kita merujuk kepada dalam surat Al-Furqan yang Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ada loh seorang hamba itu yang tampaknya soleh di luar, tapi ketika dia menyendiri dia berkhianat di hadapan Allah, maka turun dalam surat Al-Furqan itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal, kami tampakkan amalan-amalan mereka. Faj'alnahu haba'an mantsura. Kami apa? Jadikan ibadah itu, amal tersebut sebagai debu yang berterbangan. Artinya hilang semua. Allahu a'lam. Bagaimana pendapat seperti itu? Ya. Iya. Oh, Masya Allah alam. Tolong antum tanyakan juga kepada yang itu juga, yang menyampaikan. Jadi anak pun belum paham apa maksud dari pernyataan tersebut. Menyampaikan tidak disebut ibadah kalau sholat itu tidak diterima oleh Allah SWT. Nah sampai sekarang sampai ini apa kata penjelasan gitu kan? Allahu a'lam bishawab. Allah a'lam. Anak kurang tahu tentang masalah itu. Barakallahu fi. Ada lagi? Sudah cukup? Nggak ada ibu-ibu? Sepertinya mafhum semua ya apa yang tadi anak jelaskan. Iya bu, ada. Oh bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi kan manusia itu diciptakan dari janin ya. Iya. Di usia 4 bulan itu ditiupkan ruh. Iya. Kepada janin itu berikut dengan takdir. Betul. Bahwa nanti mungkin akan terjadi seperti apa takdirnya ke depan. Yeah. Dan takdir itu ada yang seseorang itu akan menjadi seseorang yang selamat. Tadi kata Ustaz, Yeah. kalau salah saya tidak salah. Dan ada juga yang celaka gitu. Yeah. Nah, bagaimana? Apakah misalkan nanti ke depan kita itu walau lebih medalik ya, misalkan saya nih udah ditakdirkan menjadi orang yang selamat gitu. Amin. Nah, apakah saya walaupun saya berbuat kesalahan, apakah sudah ditakdirkan selamat ya selamat saja gitu, atau seperti apa Ustaz? Baik, insyaallah. Sebetulnya pertanyaan ini ini pun merujuk kepada pertanyaan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam itu memberikan pernyataan seperti ini. Setiap di antara kalian sudah ditentukan apakah kalian masuk surga atau masuk neraka. Itu kan tujuannya. Kata beliau, kata sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, terus ngapain kita harus beramal? Kalau sudah ditentukan, ngapain kita harus beramal?" Logika main tuh. Ya kan? Logikanya main. Ya betul, secara naluri, secara logika memang betul. Kalau sudah ditentukan kita masuk surga, kita masuk neraka, ya sudah ngapain beramal? Kata Nabi SAW, kalla, gak seperti itu cara berpikirnya. Kata Nabi SAW, kalau di antara kalian itu wa amma ahlus sa'adah, kata Nabi SAW, kalau di antara kalian termasuk orang-orang yang akan dibahagiakan masuk surga, maka Allah Ta'ala akan memudahkan beramal salih dimanapun dia berada. Condongnya hati kita itu kemana? Kepada amal salih kah? Atau kepada amal talih? Makanya dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang fa amma man a'ta wattaqa, orang-orang yang bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa? Surga al-husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan menuju surga tersebut.
Allah Ta'ala yang mudahkan. Jadi kemudahan kita itu kemana nih condongnya? Kebalikannya, amma ahlus syaqawah, adapun ahlu orang-orang yang masuk neraka, dia akan diapakan oleh Allah? Dia akan dimudahkan untuk berbuat keburukan. Maka lihat, tanyakan kepada diri kita, kita ini condongnya kepada sabar atau condongnya kepada enggak karuan gitu, apa? Tantrum. Ya. Apakah kita tuh condongnya kepada syukur ataukah condongnya itu kepada kufur, artinya enggak mau mensyukuri nikmat? Condongnya kemana nih? Yang bisa menentukan, yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Maka terjawablah tadi pernyataan atau pernyataan dari seorang sahabat itu, ngapain kita beramal? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab seperti itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk menuju tempat al-usra, tempat yang sengsara. Makanya nggak aneh ketika ada orang itu, kok mudah sekali sih dia gibah, kok mudah sekali dia mencela. Nggak aneh. Memang produknya seperti itu gitu. Tapi ada juga memang dia mudah untuk melakukan keburukan gara-gara tadi Allah Ta'ala yang tadinya bukakan akhirnya ditutup. Ya, akhirnya ditutup hidayah tersebut. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala akan bukakan kembali, tergantung usaha dari dirinya. Itu. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Takut ini ya, takut anak-anak rewel nungguin. Barakallahu fikum, alafu minkum. Ana minta maaf kalau ada salah kata atau kurang penjelasan atau kurang memuaskan untuk Abah dan Uma. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap langkah yang kita pijaki. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kepada kita semua. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.